Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin para pegawai Markaz Tahfidz Al-Bassam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini seperti biasa kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sudah sampai pada bab Ar-Raja, yaitu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dari susunan kita Riyadhus Shalihin sudah sampai hadis yang ke-416. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah Au Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Syakka ar-rawi wa la yadurru asy-syak fi aini as-sahabi li'annahum kulluhum udul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Ini rawi yang setelahnya mengalami keraguan, ragu. Hadis ini lupa gitu ya. Yang meriwayatkan setelahnya adalah Al-A'mash. Al-A'mash ini ragu dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Saking banyaknya Saking banyaknya sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Nawawi mentaklik hadis ini, syakka rawi wala yadurru syak. Keraguan rawi tidak mengapa. Artinya tidak menjadikan sebuah hadis dhaif, ya. Sebuah hadis dhaif. Li'annahum kulluhum udul. Karena yang namanya sahabat itu apa? Semuanya disifati dengan udul, gitu ya. Udul adil, jauh dari kebohongan. Ya, karena mereka sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbahu. Itu ya. Jadi kalau ada sahabat ataupun siapapun yang yang ragu, maka tidak menjadikan suatu hadis dhaif, kecuali rawi setelahnya baik dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Qala Abu Sa'id atau Abu Hurairah berkata, lamma kana ghazwatu Tabuk, tatkala dulu terjadi perang Tabuk, ya. Perang Tabuk kapan? Tahun 9, ya, setelah Fathu Mekah, Fathu Mekah sebelum Haji Wada, ya, di tahun 9 Hijriah. Asoban nasa maja'ah. Jadi orang-orang terkena lapar, gitu ya, kena lapar.
ketika perang Tabuk para sahabat mengalami kelaparan yang sangat, ya, air sedikit, perbekalan hampir habis, orang-orang banyak yang kelaparan, gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena perjalanan yang sangat jauh sehingga mereka apa? Perbekalan menyusut sedikit sekali. Faqalu, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadihana faakalna waddahanna." Ya Rasulullah, kami ini semuanya sedang mengalami kelaparan, ya, lapar, haus, pokoknya semuanya bercampur, capek juga. Perang Tabuk lumayan capek. Lau adzinta lana, andaikan saja engkau, ya, mengizinkan kami, fanaharna nawadihana, untuk menyembelih apa nawadih itu? Nawadih itu adalah apa namanya? Di sini artinya adalah unta, ya. Nadhih. Nadhoha asalnya nadhoha gitu ya. Artinya nadhoha ini menyiram air. Jadi unta kan biasanya di atasnya itu ada apa? Ada air untuk menyiram tanaman, atau air itu dipakai untuk minum yang orang yang lagi bepergian. Maka disebut nawadhih. Ini namanya majaz mursal gitu ya. Dijadikan nama. Nawadhih itu ya unta gitu ya yang membawa air. Nah, kata para sahabat, bagaimana kalau kita menyembelih unta-unta kita saja? Unta untuk apa waktu itu? Untuk berperang gitu ya, untuk membawa peralatan, untuk membawa bekal-bekal, untuk membawa peralatan perang pokoknya gitu ya. Nawadihana. Fa'akalna waddahanna, maka dengan daging unta itu kami apa? Memakannya dan juga mengambil minyaknya gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu. Maka Rasulullah SAW bersabda, if'alu, maka kerjakanlah gitu ya. Kerjakanlah. Nah, akhirnya para sahabat apa? Bersiap-siap untuk menyembelih sebagian apa? Unta tunggangannya. Nah, gitu ya. Akan tetapi untungnya apa? Datang Umar. Faja'a Umar radhiyallahu anhu. Maka datanglah Umar, ya. Faqala, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhuhru." Ya Rasulullah, jika engkau menyetujui akan hal itu, maka apa? Maka tunggangan akan menjadi sedikit, sedangkan perjalanan kita masih jauh. Karena Tabuk ini merupakan tempat, jadi perang Tabuk ini suatu tempat ya, yang jauh dari Madinah. Menurut ahli sejarah, bahwasanya Tabuk ini merupakan tempat paling jauh yang mana Rasulullah SAW melakukan perang dengan orang-orang kafir gitu ya. Tabuk ini sangat jauh dari Madinah. Perjalanan kita masih jauh gitu ya. Kalau disembeli akan berkurang apa? Tunggangan kita. Sedangkan musuh pada kuat gitu ya. Banyak tunggangannya dan selain sebagainya. Nah, ya, jadi Umar punya apa? Ide baru. Walakin uduhum bifadli azwadihim thumma Allah lahum 'alaiha bil barakah la'allallaha ayyaj'ala fi dzalikal barakah. Akan tetapi bagaimana Rasulullah kalau misalkan engkau memanggil mereka dan mereka membawa apa? Sisa dari bekal mereka. Artinya Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dengan membawa apa? Sisa perbekalan mereka. Gitu ya. Itu kata Umar, masih kata Umar. Tsumma Allah lahum 'alaiha. Kemudian
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta bil barokah, dengan barokah, ya. La'allallah ayyaj'ala fi dzalikal barokah, semoga Allah menjadikan dengan makanan itu berkah, gitu ya. Apa itu barokah? Pak Diki, barokah apa? Sing barokah, nama-nama kehadiran. Ziyadatul khair, sahih. Tambah-tambah kebaikan. Ya, tambah-tambah kebaikan. Masya Allah, alhamdulillah, mukafaah hanya 500.000, tapi cukup buat sebulan, tanpa ngutang, tanpa minjem, tanpa ini dan itu, cukup. Nah, itu barokah. Mukafaah 1 juta, 2 juta, anak banyak, tapi Masya Allah cukup semuanya untuk sebulan, bahkan bisa nabung, berkah. Gaji 10 juta, keperluan kayaknya sedikit, tapi kenapa habis lagi. Gak bisa nabung, gak bisa sedekah, gak bisa ngasih ke orang, gak bisa ngasih ke orang tua dan yang lainnya. Kenapa habis lagi? Kurang berkah, gitu ya. Nah, tambah-tambah keberkahan, barokah. Nabi itu juga Umar, gitu ya, mengajukan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau misalkan jika sekarang ini kalau para sahabat, ya, yang lain punya sedikit bekal, bagaimana kalau kita kumpulkan dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan makanan yang sedikit ini berkah, gitu ya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am." Kata Rasulullah, "Ya." Fada'a binit'in. Maka Rasulullah SAW meminta nit itu apa ya? Nit itu adalah bisat itu karpet yang terbuat dari kulit, gitu ya. Kulit domba atau kulit yang lainnya. Itu namanya nit'un, atau dibacaannya nat'un atau nat'un, perahli bahasa. Nah, itu adalah apa? Sebuah seperti amparan karpet, tapi terbuat dari kulit, gitu ya. Dulu tidak ada karpet seperti ini mungkin ya, macam karpet Turki. Belum ada. Adanya nit'. Kemudian fabasatahu, maka Rasulullah SAW apa? Membentangkan karpet itu. Thumma da'a bi fadli azwadihim. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya supaya mengumpulkan sisa-sisa makanan yang masih ada. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhurrah. Ada seorang laki-laki yang membawa segenggam apa? Dhurrah itu jagung, segenggam jagung yang sudah kering, mungkin ya, kan kering kemudian bisa dimasak, ya, yang kering. Kalau yang tidak kering atau kalau masih basah akan cepat busuk, ya. Biasanya kalau dhurrah sudah kering itu awet, nanti dimasak, jadikan popcorn kalau susu penda, ya. Nah, seperti itulah, ya. Bika fi dhurrah, segenggam jagung. Wa yaji'ul akhar bikaffi tamrin. Laki-laki yang kedua datang dengan apa? Segenggam kurma. Bukan satolok, bukan seember, bukan. Hanya segenggam saja, gitu ya. Ada kurma, sisa-sisa makan. Enggak ada lagi. Wa yaji'ul akhar bikisratin. Dan yang ketiga mengumpulkannya dengan ada yang membawa sepotong roti. Kisrah itu adalah sepotong roti atau sepotong makanan, apapun itu makanan, gitu ya. Itu namanya kisrah. Sepotong roti lah, ya. Hatta jtama'a 'alan nit'i min dzalika syai'un yasir. Sehingga di atas karpet yang terbuat dari kulit itu hanya terkumpul sedikit makanan saja, tidak banyak. Sedangkan sahabat yang ikut banyak, katanya, pada perang Tabuk itu ribuan. Nah, yang tersisa cuma sedikit. Masya Allah, syai'un yasir. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah.
Maka Rasulullah SAW berdoa untuk keberkahan makanan yang sedikit itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khudhu fi awiyatikum, ambillah makanan itu, masukkanlah ke dalam wadah-wadah kalian. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika gitu ya memperlihatkan mukjizatnya itu ditutup gitu ya, ditutup, makanan ditutup, kemudian orang-orang pada ngambil di situ tanpa dilihat, tanpa dilihat. Khudhu awiyatikum, ambillah makanan yang di bawah karpet itu, kemudian masukkanlah ke dalam wadah-wadah kalian. Itu wadah-wadah yang ada pada sahabat semuanya terpenuhi. Sampai wadah yang ada di tenda-tenda semuanya dipenuhi oleh para sahabat, penuh semuanya. Bahkan apa? Fafdhu fi yatim hatta ma taraku fil askari wi'aan. Semua wadah-wadah yang mereka bawa dipenuhi. Illa mala'u wa akalu hatta syabi'u wa fadla fadlatan atau fadlatun. Para sahabat memakan sampai kenyang gitu ya. Mereka pun membawa memasukkan makanan itu ke dalam apa? Ke dalam wadah mereka sehingga tersisa. Ya, akhirnya apa? Para sahabat tidak terkena apa? Kelaparan gitu ya. Karena berkahnya dan doanya Rasulullah SAW atas makanan yang sedikit itu. Rasulullah SAW seringkali gitu ya memperlihatkan mukjizatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, memancarkan air dari mana? Dari jari jemarinya Rasulullah SAW, itu udah biasa. Maka kata Umar gitu, ya Rasulullah, ud'u bil barakah. Kemudian Rasulullah SAW di akhirnya berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fayuhjabu anil jannah. Maka Rasulullah SAW bersaksi tiada Rabb, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anni Rasulullah, kata Rasulullah SAW, dan bahwasanya aku ini adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah sama juga ya. Rasul juga bersyahadat atas dirinya, bersyahadat atas Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyahadat atas dirinya bahwa beliau adalah Rasulullah. Kata beliau, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakun. Siapa saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah tanpa ada keraguan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya, mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, fayuhjaba anil jannah. Dalam riwayat yang lain, illa dakhulal jannah, tidak lain maka ia akan masuk surga. Artinya barang siapa yang bersyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia tidak ragu akan syahadatnya itu, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap apa? Mengharapkan pahala, mengharapkan ridho, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak berharap surga? Ya boleh-boleh saja ya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ahli tafsir mengatakan wa fil akhirati hasanah, yang dimaksud dengan di akhirat kebaikan itu adalah pertama hurun ain, bidadari, dan yang kedua adalah hisabnya yang mudah. Ada yang menafsirkan adalah dimasukkan dalam surga, ada yang menafsirkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirnya para ulama sepakat menjamak baina antara tafsir-tafsir itu, artinya adalah semuanya bisa ya. Kebaikan di akhirat itu adalah mengharapkan surga, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan bidadari surga. Nah. Baik. Illa adkhalahullahu al-jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang tidak ragu akan dua kalimat syahadah dan memintanya ya,
dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memasukkannya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.